Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di PK Kreatif. Pagi hari ini kita tentunya kedatangan sosok narasumber. Di sini saya sudah mendapatkan CV beliau. Masya Allah, beliau sangat berpengalaman dari tahun 94 Pak ya. 94 sudah diangkat menjadi PNS, lalu pernah juga menjabat sebagai kasubag program Pak ya. Di Departemen Sosial, lalu beliau juga memiliki track record yang bagus sehingga perkembangan karir beliau yang sangat luar biasa sampai kepada Kabak Ortal bidang perizinan investasi Pak ya, dan juga sampai dinas sosial sebagai sekretaris terakhir Pak dan sampai sekarang itu menjabat di dinas KUKM Provinsi Kepulauan Riau itu sebagai Kabid Pengembangan UMKM. Nah, tentunya Pak Endang, Bapak Endang Suhara Pak ya, benar Pak? Betul sekali. Nah, tentunya dengan segudang pengalaman itu Pak, kita semua dan pemirsa di rumah ingin mengetahui Pak, jadi apa saja gebrakan-gebrakan Bapak terkait daripada pengembangan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk sesi pertama ini yang ingin kita tanyakan adalah bagaimana kondisi UMKM kita di KP saat ini Pak? Pasca yang kita tahu COVID dan segala macam kan, kita sempat diterpa oleh badai itu, dan sekarang bagaimana keadaan kondisi UMKM kita? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali rasanya saya berkesempatan diundang dalam forum ini berbincang-bincang santai tentang UMKM. Jadi saya maklumi bahwa sekarang ini tren UMKM itu memang sedang naik daun ya. Di mana-mana orang membicarakan masalah UMKM. Bahkan saya pun memang hari-hari itu tak henti-hentinya menerima undangan tentang UMKM. Kan? Jadi pada intinya memang UMKM sekarang sedang di atas daun. Mari kita melihat kenapa sampai begitu. Kan? Kalau tadi dikatakan COVID ya, justru memang pengalaman sejarah membuktikan munculnya UMKM itu dikala kita COVID. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID itu sudah meluluhlantakkan seluruh sendi-sendi ekonomi. Hampir seluruh sendi-sendi ekonomi itu lumpuh. Bahkan kemiskinan meningkat. Kenapa? Karena banyak pengangguran. Industri-industri yang dulu eksis setelah adanya pandemi itu tidak berdaya. Perusahaan banyak yang bankrupt. Ya. Pada masa itu ya kita sedang dicoba nih oleh Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa ini, diberikan cobaan. Nah, kita sebagai orang yang beriman, apalagi kita beragama Islam ya, di situ kan ada tuh ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa di balik kesulitan itu Allah memberikan kemudahan. Ternyata betul. Di sebalik pandemi COVID itu yang kemarin luar biasa, kita alhamdulillah bisa mengalaminya gitu ya, kan tidak setiap generasi itu bisa mengalami suasana pandemi COVID yang luar biasa gitu kan suasananya, di mana kita mengumpulkan massa tidak boleh ya kan, berkumpul coba bayangkan, bersalaman tuh tidak boleh gitu kan. Jadi ada sendi-sendi kehidupan masyarakat pun yang terganggu di situ, relasi sosial banyak terganggu, apalagi di sana adalah sendi-sendi ekonomi, itu semuanya lumpuh. Tapi setelah itu, nah karena kita ini hidup ya, ingin mempertahankan hidup, ternyata ada kemudahan. Kemudahannya itu berasal dari keterpurukan dan memang keterbelakangan hidup. Jadi pada saat itu para UMKM yang memiliki tempat-tempat berusaha, contohlah misalkan rumah-rumah makan, kedai-kedai kopi, kan tidak boleh itu dilarang. Nah, tapi dia harus berjualan gitu ya. Maka dia coba untuk mulailah merambah ke online.
jualan online. Pada saat itu memang online sudah ada, tetapi belum begitu dikenal dan berkembang. Iya Pak ya. Ya. Iya. Nah, belum viral. Jadi Iya. dan konsumen pun pada saat itu masyarakat kita pun memang serba bingung juga ya. Iya. Kita mau jalan-jalan nggak bisa, makanan terbatas segala macam. Ya salah satunya ke HP. Iya. Lihat online kok ada jualan online. Dicobalah pesan. Dan itu adalah satu hubungan yang bagus antara konsumen dengan si UMKM itu. Jadi UMKM itu memberikan pelayanan-pelayanan online, jualan online itu kepada konsumen masyarakat dan masyarakat menerimanya. Nah dari situlah muncullah jual beli secara online yang luar biasa masifnya. Iya. Yang dulu hanya misalkan kita kenal jualan online-nya, maaf ya saya menyebut merek, misalkan GoFood. Kalau sekarang itu kan tidak hanya GoFood nih, Iya. banyak itu. Tapi pada saat itu memang cikal bakal jualan online seperti itu kan, Iya. GoFood, kemudian ada media-media yang terbatas pada saat itu. Nah setelah pandemi ke sini itu luar biasa. Nah 3 tahun, 4 tahun pandemi mereda, bahkan pemerintah sudah menyatakan bahwa pandemi sudah selesai. Dan sekarang banyak bermunculan ya pelaku-pelaku UMKM yang berbasis di online itu luar biasa kreatifnya. Jadi tidak hanya manual lagi sekarang, semua sisi media sosial kita tahu medsos ini Iya. ada TikTok ya. Iya. Kalau dulu kita tahunya TikTok itu ya joget-joget Negatif gitu ya. Sekarang TikTok sebagai media jualan Jual online. beli. Promosi ya Bahkan Pak ya. menjadi profesi Ah, sekarang. Ya, Ah. menyaingi media-media yang memang udah lama ya, Shopee segala macam. Nah, ini adalah membuktikan bahwa sektor UMKM adalah sektor yang tangguh dan ini sudah diteliti oleh BI ya, oleh BI bahwa di seluruh sektor yang paling tangguh menghadapi badai pandemi satu-satunya adalah UMKM. Nah, sejak itulah sekarang pemerintah baru melirik, wah ini UMKM ini adalah sosok yang memang harus diandalkan. Karena sekarang pemerintah mengandalkan semua sektor itu sudah pernah ya, tapi satu-satunya sektor yang memang kuat basisnya itu adalah UMKM. Nah, dari UMKM inilah tumbuh ya suatu ekonomi, dari ekonomi keluarga ya, ekonomi kawasan, regional dan global. Itu sekarang UMKM sangat berjaya untuk menumbuh kembangkan ekonomi. Nah, ini sudah kita teliti melalui penelitian survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bahkan menyerap tenaga kerja terbanyak 97%, ya. Kemudian PDB sebanyak 60% dari sektor UMKM ini menurut penelitian BI kan. Iya, Pak. Kita merilis ke BI. Jadi sektor UMKM ini adalah sektor yang diandalkan untuk bagaimana menumbuh kembangkan. Nah, tadi dikatakan bagaimana kondisinya di Kepri. Kepri ini Coba kan sampaikan ke pemirsa, Pak. ya, Kepri ya, kondisi Kepri ini. Nah, Kepri ini memang cukup sedikit unik ya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karakter daerah kita ya. Karakter daerah kita ini unik ya, unik. Karena Kepri ini memang kalau untuk bicara globalisasi, Kepri lah yang terdepan sebenarnya. Ketika pemerintah belum berbicara masalah global, Kepri itu sudah global. Karena kita ini adalah bertetangga ya, Iya, dengan negara-negara lain. Dan untuk jualan-jualan yang sifatnya ekspor itu sebenarnya mengenalkan produk itu Kepri ini sudah melakukan. Cuman aktivitas ekspor secara legal dan formal itu belum. Karena masih secara manual. Jadi produk-produk UMKM yang ada di Kepri ini bisa merambah ke luar negeri itu tidak melalui mekanisme perizinan ekspor. Dia itu dibawa secara Masih handcarry, tentengan ya kan? Pribadi ya, Tentengan, luar pribadi. biasa. Luar biasa tuh, luar biasa. Nah, harapan pemerintah harus diformalkan. Supaya apa? Supaya tercatat neraca ekspor. Nah, sebenarnya udah terdepan Kepri ini. Jadi kalau bicara masalah UMKM Kepri itu sebenarnya udah go internasional kita nih. Ketika Pak Gubernur sekarang menggaungkan
UMKM Kepri harus internasionalisasi, harus go internasional. Ya kita sudah sebenarnya. Cuman kita mengikuti kaidah-kaidah formal. Bagaimana sih perizinan ekspor? Kemudian kita yakinkan kepada para pelaku UMKM, wahai para pelaku UMKM, produk Anda memang sudah dikenal di luar, tetapi supaya lebih kita dikenal secara tercatat secara di pemerintahan, kemudian neracanya memang bisa dilihat, maka harus masuk ke dalam mekanisme perizinan ekspor. Formal ya Pak ya? Ya, dan dia memang misalkan, tapi memang sekarang ini kan tidak boleh produk UMKM perorangan langsung ekspor gitu kan, harus melalui sebuah badan usaha atau koperasi. Yang kita harapkan, kita dorong itu sekarang kepada koperasi, penumbuhan koperasi yang bisa menaungi UMKM ekspor supaya bisa melakukan aktivitas ekspor. Jadi kita harapkan ini ya, UMKM untuk bergabung membentuk satu organisasi yang namanya ke dalam koperasi. Ya. Ya mungkin gitu ya Pak harapannya. Itu sasaran kita, terutama itu adalah memang prioritas Pak Gubernur, dan kita harus mendukung dari Dinas Koperasi UKM. Memang kita harus mewujudkan seperti itu. Jadi mendorong para pelaku UMKM itu bernaung di bawah komunitas-komunitas itu koperasi yang bisa mengekspor. Oke, Kak Yuda gimana? Iya. Jadi tentunya dari paparan yang Bapak tadi sampaikan, bahwasanya kita tidak bisa melihat COVID itu dari kacamata negatif saja, Pak ya. Ternyata kacamata positifnya adalah dengan COVID itu para pelaku UMKM dipaksa untuk berinovasi, Pak ya, sehingga mereka lebih peka terhadap gadget mereka, lebih peka terhadap formasi mereka terhadap digital gitu Pak ya. Dan juga mungkin kita pengen tahu Pak, dahulu semasa COVID itu dari antara seperti Bapak katakan tadi ada 7 kabupaten kota atau Kepri ini ada termasuk provinsi yang sangat unik gitu ya Pak. Dari 7 kabupaten kota itu yang mana yang sekarang ini Pak paling pertumbuhannya paling pesat? Ya. Tapi dengan neraca maksudnya pertimbangan dulunya dia paling anjlok ketika COVID Pak. Ya. Jadi saya tidak sama sekali untuk membeda-bedakan daerah. Cuma saya melihat begini. Kan UMKM itu sebenarnya ada beberapa klaster. Kan? Klaster UMKM, ya kan? UM kan usaha mikro, ya. Usaha mikro, kecil, itu klaster-klaster. Bahkan kita kalau melihat ke PP 7 ya, PP 7 2021 itu melihat tentang kriteria klasifikasi tentang usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Sekarang diperluas bahkan. Kalau usaha mikro itu bahkan sampai 1-2 miliar ya. 1 miliar ya. Berdasarkan omset ya Pak ya? Berdasarkan modal. Modal, oh ya modal. Kemudian omset juga. Nah, ini kita bicara modal. Di bawah 1 M. Kalau dulu hanya 200 juta. Dulu mikro ini, sekarang 1 M. 1 sampai 5 itu ya kelas kecil. Kemudian yang menengahnya itu adalah di atas Nah, itulah memang klaster-klaster yang ada. Jadi saya melihat 7 kabupaten kota ini yang memang banyak mikronya itu adalah seperti daerah-daerah di kepulauan, ya. Misalkan Natuna, Anambas, kemudian di Lingga, itu pertumbuhan mikronya luar biasa, ya. Dan seluruh kabupaten kota itu mikronya banyak, ya. Nah, khusus di daerah-daerah pertumbuhan seperti Batam, kemudian Karimun, Bintan, Tanjung Pinang. Nah, itu udah ada tuh kelas-kelas yang sekarang justru udah banyak naik kelas nih. Dari mikro ke menengah, kemudian ke kecil. Itu sudah ada di situ semua. Dan semua itu ada catatannya, naik kelasnya dari segi tadi, peringkat dari mikro ke kecil dan menengah. Ada juga naik kelasnya itu, naik kelas dalam arti tadi, berafiliasi kepada digitalisasi, bertransformasi kepada digitalisasi. Karena gini, salah satu ciri-ciri UMKM naik kelas itu adalah
manakala dia adanya perubahan transformasi dari Transformasi. manual dari manual ke digital. Dari Itu salah satu. informal ke formal gitu juga Iya. Pak ya. Dari informal ke Ke formal. formal ya. Seperti sekarang kita melihat trennya itu memang seluruhnya seluruh kabupaten kota, 7 kabupaten kota itu sekarang kita sedang upayakan bagaimana bisa mendorong UMKM itu walaupun dia mikro tetap harus bertransformasi kepada digital. Karena Oke. kita ini seperti tadi sejarah membuktikan setelah adanya COVID ternyata digital ini luar biasa, ya kan? Bisa membantu kita di dalam semua sektor kehidupan terutama dalam perekonomian. Jadi dengan adanya transformasi ke digital, bahkan sekarang pemerintah pun, ya kan, mau tak mau tuh memberikan regulasi-regulasi karena digitalisasi. Contoh masalah perizinan, kan sekarang tidak manual lagi, Iya. sekarang sedang online. Nah, kalau online itu kan sangat mudah sekali, Iya. setiap orang bisa melakukan. Iya. Nah, sekarang permasalahan kita dari dinas adalah karena pelaku-pelaku UMKM ini secara data saya melihat itu kebanyakan bahkan 90% ya. Kemarin wartawan menanyakan kepada saya tentang bagaimana dari gender, dari sisi gender. Wah, kalau saya bilang kalau gender itu kita pasti berorientasi kepada gender karena apa? Pelaku UMKM itu 90% wanita. Iya. Ya, kebanyakan wanita ya Pak. Dan wanita itu didominasi oleh mama. Iya. Itu mama. The power of mama. Ya. Power of mama. Semangat. Jadi kalau kita melihat mama, ya, kalau kita bicara mama ini, pertama semangatnya, Iya, kegigihannya, kengototannya. Hmm. Namun mamanya ada kelemahan. Kan udah namanya mama itu kan Iya. sudah pada periode gimana ya? Sekarang sudah Punya peran ganda gitu. ya Pak. enggak maksudnya usianya itu sudah pada iya. udah sedikit ke arah tua. Artinya apa? Artinya perkembangan teknologi dan informasi itu memang banyak kendala. Oh iya. Karena mereka dilahirkan ketika sebelum berkembangnya teknologi. Iya, Iya. betul. Usia 50 ke atas seperti kita, seperti saya. Masih kelihatan lebih muda. Tadi saya pikir Pak Anda mau bicara kelemahan mama itu sen ke kiri belok ke kanan Pak. Nah, seperti itu ya. Rupanya itu. Kengototannya. Iya. Kalau sen kiri, kalau ke kanan. Baik, terima kasih Pak Andang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Habis ini katanya mau ada rapat lagi Pak ya? Iya, saya juga. Next kita mungkin bisa hadirkan Ah, lagi nih iya. Pak Iya. dengan tema-tema yang lain. Ya. Baik. Baik, mungkin itu saja pemirsa di rumah atau teman-teman semuanya penyampaian dari seorang Dr. Andes Andang Suhara. Masya Allah. Beliau penyampaian sangat edukatif dan inspiratif. Mudah-mudahan bisa menambah pengawasan kita Pak ya. Dan Amin. juga tentunya tetap saksikan kami PK Kreatif di episode-episode atau part-part selanjutnya karena tentunya nanti Bapak akan kita undang lagi nih Pak Iya, untuk hadir lagi. yang lebih dalam dan lebih dahsyat. lebih Lebih dalam dahsyat lagi tentang bersama UMKM. bersama ibu-ibu yang spesial ini juga Pak nanti. Oke Pak ya. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh